Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aladin Nova dengan NIM 22109 11007. Di sini saya akan mencoba eh, menjelaskan mengenai contoh soal pada turbin uap. Mana pada soal diketahui daya keluar pada turbin uap adiabatik sebesar 5 megawatt dan kondisi masukan dan kondisi keluaran pada turbin uap dapat dilihat pada gambar di samping, di mana P1 sama dengan 2 MPa, T1 sama dengan 400 derajat Celcius, V1 sama dengan 50 meter per sekon, dan Z1 sama dengan 50 meter. Dan pada kondisi keluaran P2 sebesar 15 kilopascal dan X2 sebesar X atau efisiensi sebesar 0,9 dan V2 sebesar 180 meter per sekon dan Z2 sebesar 6 meter. Nah, dan juga diketahui laju kerja keluar atau laju daya keluar sebesar 5 megawatt. Nah, pada terdapat tiga buah pertanyaan pada contoh soal di mana pada poin A ditanyakan bandingkan nilai pada entalpi H dan ental eh, perubahan entalpi, perubahan kinetik, dan perubahan potensial energi. Dan pada poin B ditanyakan besar eh, kerja per satuan massa dan pada turbin. Dan pada poin C eh, ditanyakan besar massa bela- eh, bes- besar massa pada turbin uap. Nah, kita dapat mengasumsikan terlebih dahulu berdasarkan pernyataan soal di mana prosesnya merupakan keadaan tetap, aliran tetap, di mana dapat dilihat tidak adanya perubahan waktu dan perubahan kontrol volume dan perubahan energi kontrol volume menjadi nol. Dan kita juga dapat mengetahui berdasarkan pernyataan soal ini merupakan proses adiabatik, maka nilai kalor atau heat transfer sebesar nol, itu tidak ada. Nah, kita dapat menjawab poin A terlebih dahulu. Maka kita harus mengetahui kondisi fasa pada kondisi masukan dan kondisi keluaran tersebut untuk mencari nilai entalpi masukan dan entalpi keluaran. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari kondisi masukannya terlebih dahulu, di mana P1 sebesar 2 MPa atau eh, tekanan masuk dan suhu masuk sebesar 400 derajat Celcius. Nah, kita dapat melihatnya pada tabel A5, di mana pada tabel A5 ini kita dapat melihat tekanan masukan sebesar 2000 MPa, 2000 MPa, di mana pada soal sebesar 2 MPa, maka kita dapat merubahnya menjadi dalam kilopascal, di mana 1 MPa sama dengan 1000 MPa, maka 2 MPa menjadi 2000 MPa. Maka kita mendapatkan nilai T saturated sebesar 212,38 derajat Celcius. Maka T masukan lebih besar daripada T saturated, maka ini berada pada kondisi superheated vapor atau pada kondisi super panas. Nah, selanjutnya kita dapat mencari nilai entalpi masukannya, di mana karena kondisinya berupa super panas, kita dapat mencarinya pada tabel A6, di mana pada tabel A6 ini kita harus melihat pada tekanan dan suhu yang terlebih dahulu, di mana tekanan yang diketahui pada soal itu sebesar 2 MPa dan suhu yang diketahui yaitu 400 derajat Celcius. Maka kita dapat mengetahui nilai entalpi masukannya yaitu sebesar 3248,4 kilojoule per kilogram. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui fasa yang terdapat pada kondisi keluaran. Kita dapat langsung mengetahuinya dengan melihat efisiensi masukan quality. Karena pada kualitinya diketahui sebesar 0,9, maka kita dapat mengetahuinya, maka kita dapat menyimpulkan kondisi fasa keluaran ini merupakan kondisi campuran. Karena jika diketahui quality berada di antara 0 sampai 1, maka ini merupakan kondisi campuran atau dapat disebut dengan saturated liquid vapor mixture pada tekanan 15 kPa. Nah, kita dapat memasukkan ke dalam rumus entalpi masukan atau sama dengan entalpi fluida ditambah X2 dikali dengan entalpi fluida gas. Nah, kita dapat menginputkan atau memasukkan nilai eh, entalpi fluida dan entalpi fluida gas beserta kualitinya dengan melihat pada tabel A5, yaitu tabel
saturated water pressure, di mana tekanan diketahui yaitu sebesar 15 kPa. Maka kita dapat mengetahui nilai entalpi fluida dan entalpi fluida gas, yaitu entalpi fluida sebesar 225,94 kilojoule per kilogram dan entalpi fluida gas sebesar 2372,3 kilojoule per kilogram. Maka kita dapat menginputkan atau memasukkan ke dalam rumus. Maka didapatkan nilai sebesar 2361,01 kilojoule per kilogram. Dan untuk memudahkan, kita dapat menggambar terlebih dahulu diagram TV. Nah, karena pada nilai masukan didapatkan superheated vapor, maka kondisi berada pada super panas atau berada pada kondisi keluaran, atau maaf, berada di luar diagram atau di luar quality. Maka berada pada kondisi super panas. Sedangkan pada kondisi masukan, eh, karena kualitinya berada di antara 0 sampai 1, maka kondisi keluaran berada pada eh, dalam diagram. Maka nilainya di dalam kurva, maka nilainya sebesar 0,9 pada kondisi campuran. Nah, kita dapat memasukkan nilai-nilai ke dalam pertanyaan soal, di mana ditanyakan dalam perubahan entalpi, perubahan kinetik, dan perubahan potensial. Pada perubahan entalpi, dapatkan nilai H2 di mana H2 entalpi 2 entalpi masukan dikurang entalpi keluaran dikurang entalpi masukan, maka didapatkan nilai negatif 887,39 kilojoule per kilogram. Dan eh, perubahan kinetik sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2, atau sama dengan berasal dari rumus dengan MV kuadrat. Dan dilakukan penyetaraan satuan, di mana 1 kilojoule per kilogram sama dengan 1000 meter kuadrat per second kuadrat, maka didapatkan nilai 14,95 kilojoule per kilogram. Dan perubahan potensial energi sama dengan G dalam kurung Z2 kurang Z1, maka didapatkan nilai minus 0,04 kilojoule per kilogram. Maka sebelumnya kita harus juga melakukan penyetaraan satuannya terlebih dahulu. Nah, pada soal B ditanyakan sebelumnya yaitu kerja keluar. Maka karena kondisinya berada pada aliran tetap, kita dapat membuat rumus dengan laju energi laju aliran energi masuk dikurang laju aliran energi keluar sama dengan perubahan sistem persatuan waktu. Maka ini perubahan energi sistem persatuan waktu sama dengan 0, karena ini berada pada uh, keadaan steady atau keadaan tetap. Maka kita anggap 0. Maka kita uh, pindah luaskan uh, laju energi keluar ke sisi kanan. Maka kita dapatkan rumus seperti ini. Laju aliran massa dalam kurung H1 ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah G dikali Z1 sama dengan laju kerja keluar ditambah laju aliran massa dalam kurung H2 tambah V2 V2 kuadrat per 2 ditambah G kali Z kuadrat. Nah, kenapa kita tidak memakai laju aliran kalor? Karena pada soal diketahui pada asumsi kita Q sebesar 0 karena merupakan proses adiabatik. Nah, kita dapat dan pada soal kenapa kita menggunakan laju kerja keluar pada laju energi keluar, karena pada turbin itu menghasilkan energi, maka maka didapatkan kerja keluar seperti dapat kita lihat pada gambar di samping, di mana kerja keluar kerja aliran keluar sebesar 5 megawatt, maka kita dapat memasukkan ke dalam rumus. Nah, didapatkan rumus kerja keluar sama dengan min dalam kurung H2 dikurang H1 ditambah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2 ditambah G dalam kurung Z2 dikurang Z1 sama dengan minus perubahan entalpi ditambah perubahan kinetik ditambah perubahan potensial energi. Nah, kenapa kita mendapatkan nilai kerja keluaran sedangkan pada eh, yang kita lakukan sebelumnya ini merupakan laju kerja keluar, dapat kita lakukan dengan
menghilangkan per waktu atau per sekon eh, karena dalam bentuk per sekon semuanya, per sekon, dan per sekon kita dapat menghilangkan. Maka didapatkan nilai kerja keluar sama sama dengan 872,48 kilojoule per kilogram. Nah, pada poin C ditanyakan besar eh, eh, ditanyakan laju aliran massa. Pada poin C, tentukan laju aliran massa. Maka kita dapat mencari nilainya dengan melakukan perbandingan di mana laju aliran eh, kelu- keluar per laju aliran kerja keluar dikurang eh, kerja keluaran, di mana 5.000 kilojoule per sekon dikurang per dibagi 872,48 kilojoule per kilogram sama dengan 5,73 kilogram per sekon. Nah, terlebih dahulu kita harus mengubah eh, laju aliran kerja keluar 5 megawatt menjadi dalam satuan kilojoule per sekon. Maka 1 megawatt sama dengan 1.000 kilojoule per sekon. Maka 5 megawatt menjadi 5.000 kilojoule per sekon. Maka didapatkan nilai 5,73 kilogram per sekon. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.